Ini ada yang berbicara tentang definisi maulid. Ya. Apa disebut maulid atau maulud? Ya. Kemudian setelah itu ada dari ucapannya, ya. Jadi katakan, dikala Anda menolak maulid atau menolak maulud dengan pengertian seperti ini, dia terangkan makna secara bahasanya, maka Anda keluar dari Islam. Ya. Saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Ini memang ucapan yang mengucapkannya, saya kira dia tidak memaksudkan untuk mengatakan orang yang tidak maulid misalnya kafir dan seterusnya. Dia bahas dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Ya. Dan maksudnya juga bagus. Ya. Katanya kalau kita ingin bahas sesuatu, kita bahas dulu dari sisi definisinya. Dia mulai bahas dari sisi bahasanya, tapi sayangnya dia tidak bahas dari sisi istilahnya. Iya. Jelas ya? Maulid itu, ya, kata al-maulid itu bisa isim makan dan bisa isim zaman. Bisa bermakna waktu kelahiran dan bisa bermakna tempat kelahiran. Itu memang betul. Ya. Dan saya kira di antara umat Islam ini tidak ada yang mengingkari apa? Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengingkari kelahiran Nabi? Ya. Di antara orang yang membolehkan dan melarang maulid, itu tidak ada sama sekali lewat di tengah mereka pembahasan mengingkari kelahiran Nabi. Karena tidak seorang berakal pun yang membahas di dalam, mengucapkan hal tersebut. Ya. Makanya kalau ada yang membahas ini namanya keluar dari inti masalah. Keluar dari inti masalah. Akhirnya ucapannya dianggap bisa dibawa kepada pengertian lain oleh manusia. Ya, dan ini adalah hal yang gak layak. Baik. Yang kedua, ada kalimat-kalimat di dalam syariat seperti kata. Jadi kalau misalnya tanya, apa hukum gelas misalnya? Ya. Betul yang ditanya itu kalau hukum gelas itu tidak ada hukumnya. Yang ditanya misalnya hukum meminum dari gelas, hukum menggunakan gelas. Jelas ya? Nah, itu benar. Ya. Apa hukum beras? Ya. Memang beras tidak ada hukumnya. Tapi penggunanya beras itu sebagai apa? Sebagai zakat, sebagai makanan. Nah, itu yang dibahas tentang hukumnya. Tapi ada istilah berjalan di tengah para ulama. Kalau ditanyakan seperti itu sudah dimaklumi. Contoh misalnya. Apa hukum fitrah? Fitrah itu istilah para ulama, artinya zakat fitri. Zakat fitri, makanan pokok yang dikeluarkan itu namanya apa? Fitrah. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi, istilah fuqaha. Jadi kalau ditanya apa hukum fitrah, orang sudah tahu fitrah itu apa. Jangan terangkan fitrah secara bahasa. Keliru. Sebab kita di sini berbicara tentang apa? Tentang istilah. Sama dengan maulid. Kok dibahas masalah bahasa? Berarti keliru semua nih orang-orang yang nulis tentang maulid ini. Ya. Apa As-Suyuti husnul maqsid fi amalil maulid. Tapi hukmil maulid. Baiknya niat tentang amalan maulid. Disebut maulid. Ya. Jelas ya? Karena maulid ini sudah menjadi istilah perayaan. Jelas ya? Perayaan. Jadi kalau dia katakan saya ingkari maulid, itu kaitannya terkait dengan masalah perayaan maulid itu. Itu yang dibahas oleh para ulama. Jadi tidak cocok kalau seorang masuk di dalam pembahasan tersebut. Ya, apalagi setelah itu masuk di dalam menyalahkan kaidah-kaidah yang sudah tetap disepakati oleh para ulama. Ya. Ini dari ucapannya katanya, jadi katanya jangan ketika maulid bidah, masya Allah. Katanya antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang yang bikin perbandingan begini. Maulid
Nabi. Zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabiin tidak ada, coret. Zaman ini ada. Ya, kalau begitu dia apa namanya? Bid'ah. Ya. Baik. Jadi katanya kalau antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal katanya. Ya, ini fatal. Zakat pakai beras diberi contoh. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Zaman tabi coret. Zaman ulama coret. Ya zaman antum ada. Berarti antum bid'ah. Pakai beras. Ini pertama masuk di dalam hal yang dia menyelisihi kaidah yang sudah jelas. Itu benar kaidahnya. Tidak ada di masa Nabi dan para tabi'in. Tidak ada di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in. Dari hal memang diterangkan. Yang tidak ada itu kayak bagaimana bentuknya. Dari hal yang di masa Nabi itu sebabnya ada. Iya. Konsekuensi hal yang menyeru untuk melakukannya itu ada. Dan tidak ada penghalang di masa Nabi. Yang seperti ini itu tidak bisa menjadi apa? Menjadi syariat. Pasti dia masuk ke dalam bid'ah. Ada di masa Nabi. Bisa dikerjakan. Sebabnya ada. Ya, diperlukan. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka itu apa? Masuk di dalam bid'ah. Jelas ya? Atau hal yang ditinggalkan oleh Nabi, para sahabat, para tabiin. Memang mereka sengaja meninggalkannya. Maka ini siapa yang mengerjakannya berarti dia adalah apa? Adalah bid'ah. Ini memang kaidahnya di situ. Jangan dibolak-balik. Memang betul. Dan semua yang tidak ada di masa Nabi itu bukan bid'ah. Mobil tidak ada di masa Nabi. Bid'ah atau bukan mobil? Ya. Bid'ah secara bahasa. Tapi secara syar'i apa? Tidak. Jadi bolehkan. Ya, jangan masuk dalam pembahasan itu. Fokus. Katanya fokus. Ini keluar pembahasan. Ya. Keluar pembahasan. Jelas ya? Terus memberi contoh beras. Ini saya nggak tahu zakat apa yang diinginkan. Kalau diinginkan zakat adalah zakat hasil bumi, maka beras masuk di dalam keumuman ayat. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Kalau dia inginkan dengan zakat adalah zakat fitri, maka beras masuk di dalam keumuman hadits sa'an min ta'am. Satu sok dari makanan. Bukan gandum, bukan ini. Tapi makanan. Makanan, beras masuk makanan atau bukan? Makanan. Berarti ada dalilnya dari Al-Quran dan hadits. Jangan langsung bilang, oh tidak ada di masa Nabi. Dari mana dia bilang tidak ada? Iya. Ini karena kurang detail di dalam apa? Melihat dari dalil-dalil. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa mushaf itu dikumpulkan, itu di masa Utsman. Tidak ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak ada di masa Nabi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan pondasi-pondasi syariatnya. Iya. Beliau perintah kepada Abdullah bin Amr bin As menulis dari beliau. Beliau berkata kepada para sahabat, "Uktubu li Abi Syah." Ya. Ini semuanya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa penulisan itu adalah hal yang apa? Hal yang dianjurkan oleh Nabi. Karena itu ketika dikumpulkan, itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan sholat tarawih. Ya. Memang di masa Nabi tidak ada sholat tarawih setiap hari. Tapi sholat tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Nabi. Walaupun cuma 3 malam beliau keluar. Dan alasannya beliau tidak lakukan setiap hari ada. Karena khawatir akan diwajibkan kepada siapa? Kepada umatnya. Jadi jangan dikatakan tidak ada dalilnya. Ya. Kadang pendalilan itu tidak harus secara nas. Mungkin ada teks umum. Atau ada makna yang melekat ke sana. Ya. Tapi itu tadi kaidahnya. Jangan keluar dari makna itu tadi. Jadi sesuatu itu kalau dia tidak ada di masa Nabi, padahal ada hal yang mengharuskan hal itu dikerjakan, ya sebabnya dan perkara itu juga tidak ada yang menahannya, tidak ada mani di situ, maka yang seperti ini itu adalah hal yang tidak boleh ada yang masuk di dalamnya. Bukan perkara yang apa? Bukan perkara yang disunnahkan. Nah itulah pembahasan maulid. Ya. Alasan maulid apa? Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, semua orang cinta kepada Nabi atau tidak? Iya. Makanya kita tanyakan, kalau memang cinta kepada Nabi, tidak ada yang lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak ada yang bikin maulid. Iya. Jadi sebabnya ada di masa Nabi.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada para sahabat yang melakukannya. Menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Dan tidak ada penghalang. Ya. Menunjukkan bahwa itu bukan syariat. Itu cara memakai kaidah. Jangan mencampur baurkan antara ini dan itu. Ini perkara yang tidak bagus ya. Membawa kepada apa? Kita namanya menyentuh pembahasan-pembahasan yang sudah dikaji secara ilmiah oleh para ulama. Di ilmu usul fikih itu pendalilan itu ada sumbernya. Ada dari Al-Quran, ada dari hadits, ada dari ijma, ada dari qiyas, ada dari ucapan sahabat. Ya, sebagiannya ada yang menghitung istihsan, ada yang berdalil dengan amalan penduduk Madinah. Ya, ada yang berdalil dengan masalih mursalah. Itu kan dibahas di pembahasan usul fikih. Jadi cara pendalilan itu ada cara berdalilnya. Ya bukan sembarangan. Jangan seorang itu kalau dia tidak sependapat dengan orang lain, keluar darinya kalimat-kalimat yang kalimat ini tidak cocok di dalam apa? Di dalam ranah silam pendapat. Baik, jadi ini mungkin yang bisa saya terangkan di pertemuan ringkas ini. Walaupun banyak sudut ya saya belum jelaskan. Tapi mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada pertemuan malam ini bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam.